Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada hari ini saya bersama Mbak Hani Syifa dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama manusia dan filsafat, yang kedua adalah filsafat dan teori pendidikan, serta yang ketiga yaitu hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Yang pertama, manusia dan filsafat. Manusia adalah makhluk yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, serta makhluk yang berpolitik. Juga makhluk yang berkeluarga dan bermasyarakat, serta mempunyai kampung halaman, dan berbicara berdasarkan akal dan pikirannya. Kemudian manusia adalah makhluk yang juga bernegara, yaitu bersosialisasi. Karena itu manusia itu memiliki akal pikiran yang senantiasa berpikir. Karena situasi kondisi alam di mana kita hidup sebagai manusia selalu berubah-ubah dan penuh dengan peristiwa-peristiwa penting. Yang mana kadang-kadang kita tidak kuasa untuk menentang peristiwa tersebut, apalagi sampai menolaknya. Yang hal-hal tersebut kemudian menyebabkan manusia itu termenung, serta memikirkan segala hal yang terjadi di sekitar dirinya. Seperti kita melihat tanah tempat kita berpijak, yang mana kita bisa melihat di atasnya tumbuh segala sesuatu, segala tumbuhan, yang tumbuhan itu berkembang kemudian berbuah, yang menghasilkan buah yang limpah. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat manusia merasa takjub, yang menyebabkan dia termenung dan merenungkan segala sesuatu. Kemudian dia berpikir dan berpikir sepanjang masa dan sepanjang zaman. Dan manusia dari hasil pemikiran tersebut, manusia mulai membangun kerangka pemikiran filsafat. Di dalam sejarah umat manusia itu sendiri, setelah kemampuan intelektual dan kemakmuran manusia itu meningkat tinggi, maka tampillah manusia-manusia yang unggul, perenung dan pemikir, serta penganalisa yang membahas dan menghapus berbagai problem dan permasalahan hidup yang ada di dalam kehidupan secara sosial kemasyarakatan maupun alam semesta dan jagat raya. Pada lahirnya filsafat klasik yang dipelopori oleh filosof yang bernama Socrates pada tahun 470 sebelum Masehi sampai tahun 399 sebelum Masehi, juga bersama murid-muridnya yaitu Plato dan Aristoteles, filsafat mulai berpengaruh positif dan merambah dalam dunia pendidikan. Selanjutnya pembahasan kedua, filsafat dan teori pendidikan, yang akan disampaikan oleh Mbak Hani Syifa. Kepada Mbak Hani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Syifa Nurhanisa, satu kelompok dengan Mas Said. Di sini saya akan meneruskan pembahasan yang tadi sudah dibahas oleh Mas Said. Di sini saya membahas pembahasan yang kedua, yaitu filsafat dan teori pendidikan. Pendidikan adalah suatu implementasi yang amat bernilai tanpa pengertian atas manusia, baik sifat-sifat individualitasnya yang unik maupun potensi yang justru akan dibina. Pendidikan akan salah arah. Bahkan pengertian yang baik memaksa kodrat manusia. Banyak di antara masalah-masalah pendidikan tersebut yang merupakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang memerlukan pendekatan filosofis pula dalam pemecahannya.
Pendidikan tanpa ilmu jasa sama dengan praktik tanpa teori. Pendidikan tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Bahkan pengertian yang baik memaksa kodrat manusia. Banyak di antara masalah-masalah memerlukan pendekatan filosofis. Dalam memecahkan masalahnya juga perlu pendekatan filosofis. Analisa filsafat terdapat masalah kependidikan. Dengan berbagai cara pendekatannya dapat menghasilkan pandangan-pandangan tertentu mengenai masalah-masalah kependidikan tersebut, dan asas dasar itu bisa disusun sistematis teori-teori pendidikan. Kemudian hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Ada 3. Yang pertama yaitu filsafat dalam arti analisa. Yang dimaksud adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya. Sementara itu dengan filsafat sebagai pandangan tertentu terhadap suatu objek, misalnya filsafat idealisme, realisme, materialisme, dan sebagainya, akan mewarnai pula pandangan ahli pendidikan yang akan dikembangkan. Aliran filsafat tertentu akan mempengaruhi dan memberikan bentuk serta corak tertentu terhadap teori-teori pendidikan yang dikembangkan atas dasar aliran filsafat tersebut. Kemudian yang kedua, filsafat berfungsi memberikan arah. Jadi, filsafat berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli yang berdasarkan dan menurut pandangan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktik kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan. Kebutuhan di kehidupan masyarakat yang semakin lama semakin berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat termasuk filsafat pendidikan. Jadi maksud adalah filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Nah, suatu praktik kependidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh filsafat pendidikan tertentu akan menghasilkan dan menimbulkan bentuk-bentuk dan gejala kependidikan yang tertentu pula. Analisa filsafat berusaha untuk menganalisa dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut, dan selanjutnya akan dikembangkan oleh ilmu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Nah, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan itu ada 2. Yang pertama, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal atau pokok, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan filsafat dalam kedudukan kehidupan manusia. Peran filsafat dalam kehidupan manusia di sini yaitu sebagai pola pikir manusia yang bijaksana, arif dalam menjalani suatu kehidupan. Nah, kesimpulan dari judul yang
saya dan Mas Said paparkan ini, yaitu antara ketiga komponen tersebut, yaitu manusia, filsafat, dan pendidikan, mereka sangat erat hubungannya dan saling membutuhkan. Nah, manusia dilahirkan sebagai bayi yang tidak bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Dalam proses pendidikan, manusia akan dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan untuk dapat memilih dan melaksanakan cara hidup yang baik. Manusia memerlukan pendidikan. Dengan pendidikan, manusia akan menjadi lebih dewasa dan memiliki sifat dan sikap yang bertanggung jawab. Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.